Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa wala ma ba'd. Tayyib, para santri rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita semua di atas kebaikan, di atas iman dan amalan soleh, sebagaimana kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita, memelihara kita, dan mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Dan kita juga berharap kepada Allah, semoga pandemi COVID-19 yang sampai dengan detik ini masih begitu banyak tersebar di negeri kita tercinta ini segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat belajar kembali sebagaimana biasanya. Para santri rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran dengan tema akidah yang kita ambil pembahasannya dari kitab Salasatul Usul atau Al-Usulus Salasah yang merupakan karya Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala, yang mana pada pertemuan atau pembahasan sebelumnya kita sudah menjelaskan dengan ringkas tentang basmalah dan juga penjelasan tentang 4 kewajiban yang beliau sebutkan di awal kitab beliau atau di muqaddimah. Dan insyaallah ta'ala di sini atau di kesempatan ini kita akan menyebutkan apa yang disebutkan oleh Syekh berupa dalil dari 4 kewajiban yang telah beliau singgung sebelumnya. Dimaklumi di dalam agama Islam, kalau seseorang mengatakan atau menyandarkan sesuatu di dalam agama Islam, apakah itu disyariatkan, kemudian hukumnya adalah wajib atau sunnah ataupun mubah dan selain daripada itu, maka tentu ada dasar penetapannya. Ada dasar penetapan atau landasan sehingga itu dikatakan disyariatkan, sehingga dikatakan wajib, sehingga dikatakan sunnah, sehingga dikatakan mubah. Nah, apa dalil 4 kewajiban yang disebutkan oleh Syekh di muqaddimah beliau? Beliau menyebutkan wad dalilu qauluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan adapun dalil dari 4 kewajiban adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau menyebutkan bahwa dalilnya adalah suratul asr. Suratul Asr, surah Al-Asr, yang merupakan surah yang ke-103 dan diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, dan itu disebut dengan Makkiyah dan berisi 3 ayat. Inilah dalil kewajiban belajar atau mempelajari ilmu, mengamalkan
ilmu tersebut, mendakwahkannya, dan juga bersabar di atas hal tersebut. Mari kita melihat apa sisi pendalilan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala pada surah ini. Surah ini dimulai dengan Al-Qasam atau sumpah. Salah satu di antara huruf yang digunakan untuk bersumpah adalah huruf waw, yang diterjemahkan dengan kata demi. Apa itu Al-Qasam atau sumpah? Sumpah itu adalah penegasan sesuatu dengan menyebutkan atau dengan penyebutan yang mengagungkan. Ini makna daripada sumpah. Dan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam Al-Quran, maka itu setidaknya menunjukkan kepada dua hal. Yang pertama adalah itu menjelaskan tentang agungnya apa yang menjadi objek sumpah. Apa yang menjadi objek sumpah. Sekaligus yang kedua menunjukkan juga bahwasanya betapa penting apa yang akan disebutkan setelah sumpah yang merupakan jawaban dari sumpah tersebut. Itu menunjukkan bahwasanya itu penting, sangat urgen, sekaligus untuk menegaskan hal yang menjadi jawaban dari sumpah tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal 'asri, dan demi al-'asr. Al-'asr ini adalah waktu atau zaman atau masa secara mutlak, baik itu pagi, siang, malam, seluruhnya masuk ke dalam kalimat al-'asr. Seluruhnya masuk dalam kalimat al-'asr. Nah, jadi al-'asr itu adalah az-zamanul mutlaq. Waktu secara mutlak. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan zaman, dengan waktu, dengan masa, disebabkan kemuliaan daripada hal tersebut. Yang namanya waktu, yang namanya masa adalah sebuah nikmat dan karunia yang paling agung yang Allah berikan kepada manusia. Nikmat dan karunia yang paling agung yang Allah berikan kepada manusia. Sebab dengan waktu atau masa yang Allah berikan tersebut, kita dapat mempersiapkan bekal-bekal penting untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya di alam akhirat. Dan disebabkan dengan waktu yang Allah berikan kepada manusia berupa usia atau umur, sehingga si hamba ini bisa meraih kemuliaan di kehidupan dunia, terlebih nanti di kehidupan akhirat. Di kehidupan akhirat, siapa yang betul-betul memanfaatkan dan mengisi setiap detik dari waktunya dengan hal-hal yang baik, yang bernilai ibadah, maka tentu inilah yang akan mendapatkan karunia berupa syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sebaliknya, siapa yang menyia-nyiakan, melalaikan, membuang-buang waktunya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka sungguh itu adalah tanda-tanda bahwasanya dia akan mendapatkan kerugian. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian.
sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Dan ini adalah alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu atau masa. Ya. Yaitu bahwasanya seluruh manusia, ya, dan kalimat al-insan, ya, itu menunjukkan umum seluruh manusia tanpa kecuali, ya, akan berada di dalam kerugian. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan bentuk penegasan dengan beberapa penegasan. Penegasan yang pertama adalah kata inna. Ini adalah penegasan. Penegasan yang kedua adalah pada huruf lam, pada kalimat lafi. Ya, lafi, ya, lam di situ ini adalah taukid atau penegasan. Sehingga kalau, ya, dilihat dari ayat yang pertama sampai yang kedua, setidaknya, ya, ada 3 bentuk penegasan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Yang pertama adalah sumpah di ayat yang pertama, yang kedua adalah inna, sesungguhnya dalam terjemahan, dan yang ketiga adalah lam, huruf lam pada kalimat lafi, ya. Dan ini seluruhnya menunjukkan betapa, ya, hal ini begitu penting. Betapa hal ini itu sangat urgen untuk kita ketahui dan pahami dengan baik. Dan biasanya kata para ulama, kalau datang bentuk-bentuk penegasan atau beberapa bentuk penegasan, itu biasanya, ya, disebabkan oleh adanya sebahagian manusia atau golongan yang mengingkari atau membantah apa yang disebutkan, ya, di dalam, ya, dalam sumpah ataupun di dalam jawaban sumpah tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan kepada mereka bahwasanya itu sangat urgen, sangat penting, sehingga seluruh manusia itu berada di dalam kerugian. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan istisna atau pengecualian dengan, ya, dengan kalimat illah pada ayat yang berikutnya atau ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina amanu, ya, kecuali mereka yang beriman. Dan keimanan itu bentuknya ucapan, amalan, dan keyakinan. Dan keyakinan ini mesti dibangun di atas ilmu. Ya, mesti dibangun di atas ilmu. Dan ini dari sini nampak sisi pendalilan, ya, mengapa itu disebut sebagai sebuah kewajiban. Sebab Allah Subhanahu wa taala mensifati seluruh manusia dalam kerugian kecuali bagi mereka yang memiliki sifat dan karakter yang ada dalam, ya, ayat yang ketiga. Ya, kalau tidak, maka mereka tetap berada dalam kerugian. Ya. Nah, ini menunjukkan wajib, ya, kewajiban hal tersebut supaya kita tidak berada di dalam kerugian. Ya, yang pertama yang Allah sebutkan adalah keimanan. Kemudian keimanan di sini digandengkan dengan, ya, dengan amalan saleh, wa amilus salihat. Ya. Lalu wa tawasau bil haqq, berwasiat dengan kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan berwasiat dengan kesabaran. Ya. Nampak urutan yang disebutkan dalam ayat, ya, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala tentang apa yang wajib kita ketahui. Ya, Syekh menyebutkan ilmu, amal, dakwah, dan sabar.
seluruhnya ada dalam ayat ini, dalam surah ini. Siapa saja yang tidak memiliki empat hal ini, maka tentu ia akan berada dalam kerugian, sebagaimana di ayat yang kedua. Sebagaimana di ayat yang kedua, pasti akan mendapatkan rugi. Di dunia terlebih nanti di akhirat. Kemudian setelah itu Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan, qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum. Berkata Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, salah seorang ulama dari 4 mazhab. Beliau lahir pada tahun 105 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijriah. Semoga Allah merahmati beliau. Bahwasanya beliau mengatakan, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali hanya dengan satu surah ini saja, maka niscaya satu surah ini sudah mencukupi. Apa yang beliau maksudkan dengan kalimat itu? Yang beliau maksudkan dengan kalimat tersebut adalah surah Al-Asr ini cukup bagi manusia untuk memotivasi mereka berpegang teguh kepada iman, amalan soleh, berdakwah kepada Allah dan bersabar di atas keimanan, amalan soleh dan di atas dakwah. Dan bukan maksudnya bahwa surah ini cukup bagi manusia untuk menjelaskan syariat Islam secara keseluruhan. Bukan demikian maksudnya. Karena jika seseorang yang memiliki akal yang dia gunakan dengan baik, begitu mendengar atau membaca surah ini, pasti akan berusaha untuk menyelamatkan dirinya dari kerugian. Dan itu hanya dengan memiliki 4 sifat yang disebutkan di dalam ayat, yakni keimanan, amalan soleh, saling menasihati dalam melaksanakan al-haq atau kebenaran, dan saling menasihati untuk bersabar. Ini maksud daripada ucapan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah atau Imam Asy-Syafi'i. Jadi bukan maksudnya bahwasanya ayat ini sudah cukup untuk menjelaskan seluruh syariat Islam. Tidak. Tetapi ayat ini sudah cukup untuk memotivasi manusia agar mereka ini tidak terjatuh dalam kebinasaan di dunia maupun di akhirat. Dan itu hanya dengan memiliki sifat-sifat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat ini, yaitu iman, amal soleh, kemudian berdakwah dan bersabar. Dan itulah keempat kewajiban yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Ini santri rahimani wa rahimakumullah, semoga bisa kita pahami dengan baik, dengan mengetahui dalil dari apa
ya yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, ya, tentunya hati kita akan menjadi tenang ya di dalam mengamalkan hal tersebut. Dan saya kira cukup sampai di sini pertemuan ini atau penjelasan ini. Ya, insyaallah taala kita akan lanjutkan di kesempatan yang berikutnya. Adapun jika ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, maka silahkan bertanya di grup WA santri yang telah dibuat oleh pembina pondok. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar hanya datang dari sisi Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.